ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Pada bulan ini, Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang masih menjalani rangkaian bulan budaya dalam rangka Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang yang ke-69 tahun. Minggu ini, nuansa budaya Indonesia bagian timur, Sulawesi dan Maluku.
Tuhan Yesus telah menjadikan kita sebagai murid-Nya, sekalipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Ia memberi teladan dan menyampaikan pengajarannya agar kita dapat mengasihi Kristus dan sesama sebagai sebuah kesatuan. Kasih-Nya telah menyatukan kita. Tuhan so pilih kita. Mari katong angkat syukur par Tuhan Allah yang sukasi kita hidup baik dalam perbedaan bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan so pilih patorang, kong panggil patorang semua. Yesus mau pakai torang hidup bagi kemuliaan nama-Nya. Setelah hidupku dulu Pak Tuhan, kong jangan ragu ikut DP mau. Tuhan mau bikin terang sama dengan Dia, hidup kudus tak bercelah. Mari jauh terang semua datang badikan dengan Dia. Mari jauh orang semua datang badikan dengan Dia. Dari Yesus orang arah kedamaian, dari Yesus orang ada sukacita, dari Yesus orang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, serta telah menjadikan jemaat GKP Immanuel Karawang juga dengan segala keberagamannya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Terpujilah Allah sumber hidup dan berkat, kiranya saudara juga. Nas pembimbing pada kebaktian minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemericik.
Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah bersama dengan kami di hari yang minggu ini, di mana kami boleh beribadah dengan keluarga masing-masing di rumah kami. Tuhan, berikan kami yang terbaik dan senantiasa berikan kami kekuatan jasmani teristimewa, iman percaya kami, karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan kami kekuatan kesehatan dan kemampuan untuk kami menjalaninya. Di dalam kesetiaan kami padamu, takut akan Tuhan dan taat selalu akan firman yang Tuhan selalu berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jikalau kita berkata bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita menjadikan Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada pada kita. Karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadirat Allah secara bersama-sama yang diawali dengan pengakuan secara pribadi di dalam saat teduh. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Bila ku
Saudara-saudaraku yang terkasih, kini dengarlah berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Belanna ten moto tupuang matua, ungkamase tu insina telino. Norunganni umpamakamasyan tu anak tunggana, kumua ana minda-minda umpat patongeni tai nalasangang. Sangadinna ungkabutui katuan sai lakona. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cemerlang. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali masih dalam suasana fisikal atau social distancing, dan untuk kebaktian online Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah-rumah. Kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dari Matius 10 ayat 37 sampai 42. Mari kita persiapkan Matius 10 ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan dan mendapatkannya sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Engkau mengajarkan kepada kami ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, untuk senantiasa tetap setia menantikan pertolongan Tuhan. Demikian pula pada saat ini, ketika kami juga berharap supaya pandemi COVID-19 segera berlalu, kami masih tinggal di rumah dan berkebaktian di rumah. Namun kami yakin Tuhan juga hadir melalui kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan baik dan benar, bahkan memperlengkapi kami supaya ketika kami memahami, kami juga melakukannya dengan penuh kesetiaan. Pakailah hamba-hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu. Semua ini kami hanya mohonkan dalam Kristus, Sang Firman hidup. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita dari Matius 10 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-42. Saya nanti akan berbagi dengan Pendeta Agus. Matius 10, 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk
secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom. Shalom. Sampai berjumpa lagi. Ya, dalam kebaktian online masih harus sabar Pak Agus ya. Ya. Ya, mudah-mudahan bulan depan kita sudah bisa memulai kebaktian di gereja, Ya. walaupun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan dan Ya. terbatas ya. Ya, betul. Masih ada ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi bersama. Ya. Minggu ini Masih dalam suasana bulan budaya. ya. Kita menggunakan budaya dari Indonesia Timur ya pada Ya. kesempatan saat ini, Sulawesi, kemudian Maluku dan NTT gitu ya Bu Ya. ya. Ya, mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua ya Pak, Ya. keberagaman dalam persatuan gitu Ya. ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia pasti memerlukan yang namanya cinta kasih atau kasih sayang. Saya mau menyampaikan sedikit cerita, ini kisah nyata, bukan di sini tapi di luar negeri, tentang seorang anak yang waktu itu sakit difteri dan belum ada obatnya. Ya, anak ini sakit difteri dan para dokter sedang melakukan penelitian melarang ibunya untuk memeluk anaknya. Tapi karena anaknya menangis, si ibunya tidak bisa menahan diri untuk memeluk anaknya karena anaknya minta dipeluk oleh ibunya. Ibu ini kemudian memeluk anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena belum ada obatnya, apa yang terjadi? Akhirnya anak ini meninggal dan ibunya juga meninggal. Jadi ini cerita yang ya menggenaskan ya, mengharukan kita bagaimana seorang ibu walaupun sudah dilarang oleh dokter demi cinta kasihnya terhadap anaknya dia tetap memberikan pelukan terakhir bagi anaknya dan si ibunya juga akhirnya terpapar difteri dan meninggal dunia. Itu Pak Agus ceritanya. Ya, betul. Ya, jadi memang banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang bagaimana sih seseorang itu yang ingin membuktikan cintanya itu gitu, seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi dalam cerita. Ada juga kisah yang beberapa waktu yang lalu Bu ya sempat beredar juga ya di WhatsApp gitu terkait dengan pandemi ini. Ada sepasang kekasih itu satu saat di mana kekasihnya ini ternyata terpapar virus ini dan harus menjalani proses isolasi di rumah sakit. Terpapar COVID ya Pak? Iya betul. Nah dalam situasi itu ternyata tadinya ya si sang kekasihnya ini dia memakai baju yang apat itu ya Bu ya, Asmat yang, ya. Yang asmat itu ya, yang alat pelindung yang demikian terproteksi lah gitu ya dia. Tapi ketika dia melihat kekasihnya terbaring sedang berjuang ya karena dia harus menarik napas juga kayaknya susah sekali, ia menanggalkan semuanya itu dan dia merangkul kekasihnya. Luar biasa ya. Sangat mengharukan sekali. Akhirnya terpapar juga Pak. Konsekuensinya pasti itu terpapar seperti itu. Tapi memang setelah itu tidak video ini tidak menceritakan kelanjutannya seperti apa. Tetapi satu nilai yang ditunjukkan adalah bahwa memang cinta yang ditunjukkan itu seseorang itu bukan hanya sesuatu yang dalam perkataan tapi juga membutuhkan sesuatu yang nampak di dalam tindakan. Perlu bukti ya. Perlu bukti gitu ya. Seperti halnya kita ya Bu ya, kadang-kadang kan kita juga sebagai murid-murid Kristus kan, Tuhan aku mengasihimu mengasihi Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang buktinya apa sih kita itu mengasihi Tuhan? Sama juga seperti misalnya Tuhan apakah engkau mengasihi aku misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga selalu menuntut Tuhan membuktikan cintanya Tuhan kepada kita itu seperti apa gitu kan, seperti itu. Nah, padahal Tuhan sudah membuktikan padahal ya Pak Tuhan sudah membuktikan gitu. Melalui kasih pengorbanannya ya yang diperlihatkan, yang dibuktikan ya. oleh Yesus Kristus. Ya dan
cinta kasih Yesus luar biasa gitu ya. Memberikan apa yang dia miliki termasuk hidupnya untuk kita sebagai manusia yang berdosa. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan Alkitab kita saat ini dikemukakan juga tentang cinta kasih ya Pak ya. Sebenarnya cinta kasih. Bahwa seseorang yang mengasihi Tuhan itu harus bagaimana Pak? Ya bagaimana Rela? dia juga harus memiliki kerelaan, totalitas gitu ya, sungguh-sungguh gitu ya, jangan setengah-setengah gitu. Dan kesatuan antara perkataan dan tindakan itu harus dinyatakan dalam perilaku, dalam kehidupannya gitu. Ya, walaupun ada konsekuensi ya Pak ya, ketika Pasti, mengasihi Tuhan ya. itu ada konsekuensi. Dan sama seperti ketika murid-muridnya juga ya Pak ya, diutus oleh Tuhan Yesus ya, harus pergi di tengah-tengah domba. Jadi bacaan kita ini sebagai memang domba di tengah serigala gitu ya Pak ya. betul, tidak terlepas dari secara keseluruhan dalam pasal yang 10 yang juga berbicara soal bagaimana kita juga dipanggil, diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik gitu. Ya. Dan para murid juga dalam tugas dan tanggung jawab pengutusan yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus, mereka juga menghadapi yang namanya resiko. Pasti. Selain mereka juga memang dalam perjalanan yang mereka jumpai ya Pak, harus menyembuhkan orang, ya, menyembuhkan orang sakit, kemudian mengusir setan dan lain sebagainya. Mereka melakukan tanggung jawab itu, dan ketika ada tantangan juga mereka tidak pantang menyerah. Ya, tidak lari dari tanggung jawab. Betul. Ya. Walaupun berat resikonya ya, seperti domba di tengah serigala yang siap menerkam. Tetapi bagaimana para murid itu melaksanakan tanggung jawabnya untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan melalui kesetiaan mereka, gitu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang pastinya ini tidak mudah gitu ya, menghadapi berbagai resiko-resiko yang bisa saja itu juga mengancam nyawa gitu ya, mengancam jiwa mereka gitu. Tapi di sini kita harus tetap berpegang teguh, gitu, meyakini bahwa Allah akan tetap menyertai kita, gitu, memelihara kita dalam segala situasi dan tantangan yang dihadapi itu. Ya, yang menarik berikutnya juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus ialah bahwa ketika melaksanakan kasih itu ya Pak, mewujud nyatakan kasih kepada Tuhan, Tuhan Yesus juga memberikan pemisahan, katanya mengadakan pemisahan gitu ya. Pemisahan di sini bukan berarti yang dikiaskan dengan pedang ya Pak ya, bukan berarti bahwa Yesus setuju untuk berperang, bukan. Karena ketika seseorang menentukan keputusannya untuk lebih memilih Yesus, gitu ya, pasti beresiko. Kadang-kadang harus berseberangan dengan keluarganya. Ya, kadang-kadang yang tadinya tidak masalah kemudian jadi masalah ketika harus mengambil keputusan mengikut Yesus ya Pak ya. Iya, betul. Nah, itu konsekuensinya seperti itu, pemisahan di situ kadang-kadang di dalam keluarga menjadi tidak seperti dulu lagi karena perbedaan prinsip, perbedaan iman gitu. Di sisi lain juga pemisahan dalam arti antara keburukan ya Pak ya, keburukan, kejahatan dengan kebenaran gitu ya. Itu juga Tuhan Yesus mau menunjukkan ini yang benar, ini yang salah gitu ya. Iya. Ya, seperti disebutkan dalam ayat yang ke-34 gitu ya, bahwa Yesus itu datang dengan membawa pedang. Tapi jangan salah kita menafsirkan bahwa pedang yang dimaksudkan di sini adalah bukan pedang yang untuk ajak berperang gitu ya, untuk menghilangkan nyawa seseorang, menyakiti orang gitu ya. Ya, tetapi pedang ini yang dimaksudkan tidak lain adalah bagaimana Yesus itu datang untuk tadi memisahkan kebaikan dan keburukan seperti yang disampaikan Bu Ana tadi. Dan juga menjadi sebuah hal yang sangat penting ya, pemisahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sekali lagi bukan dalam artian karena adanya kebencian dan juga penolakan, bukan. Tetapi sebagai akibat kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan Yesus yang tidak bisa tergantikan. Nah, ini poin penting yang harus juga kita pahami terkait dengan peran dan juga keberadaan Yesus. Ya, sebenarnya ketika seseorang mengasihi Tuhan ya Pak ya, dia juga harus mengasihi sesamanya. Tetapi yang tidak boleh keliru adalah mengasihi Tuhan harus lebih diprioritaskan. Ya, mengasihi Tuhan harus lebih di atas daripada kasih terhadap keluarga. Karena apa?
Karena kalau mengasihi keluarga lebih diutamakan daripada mengasihi Tuhan itu bisa salah. Contoh misalnya, kalau kita mengasihi keluarga, ketika keluarga kita melakukan hal yang salah, maka kita akan ikuti. Tapi kalau kita lebih mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita dibandingkan keluarga, bukan berarti mengabaikan keluarga. Artinya ketika kita melakukan atau memperlihatkan ketaatan terhadap keluarga dalam rangka mencintai mereka, selalu akan kita kritisi dengan perintah Tuhan. Sesuai enggak dengan perintah Tuhan? Ya, jadi kasih kepada Tuhan tetap yang utama. Kalau itu melanggar perintah Tuhan, walaupun disuruh oleh orang tua kita, oleh saudara kita, kita tidak akan lakukan. Karena apa? Dikaitkan dengan kebenaran tadi. Ya, itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka orang tidak akan melakukan atau lebih mengedepankan cinta kasih atau perasaan gak enak terhadap keluarganya. Iya, betul ya. Jadi Tuhan Yesus di sini tidaklah kemudian berarti mengajak kepada kita untuk membenci orang tua, membenci orang-orang yang kita kasihi, bukan seperti itu. Tetapi kita diingatkan bahwa bagaimanapun juga kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu memang harus secara totalitas ya. Kita tidak bisa menomorduakan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan apapun dalam hidup kita, termasuk juga tidak bisa tergantikan oleh relasi, oleh hubungan ya di antara yang ada di dalam kehidupan kita, di antara kita satu dengan yang lain. Ini juga menjadi poin yang perlu juga kita perhatikan bersama. Ya, totalitas itu juga harus diperlihatkan ya Pak Ya. dalam kehidupan kita, termasuk saat kita mengasihi Tuhan, memilih dan memutuskan mengikuti Yesus dengan segala tantangannya, kita harus berani. Itu yang namanya totalitas. Ya. Gitu ya, walaupun mungkin ditentang oleh keluarga, kalau kita yakin bahwa keputusan kita adalah benar, walaupun ada tantangan, kita bisa menjalaninya karena Tuhan Yesus juga tidak akan meninggalkan kita. Ya, betul. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ya memang tentu saja kita ya sebagai manusia kan kadang-kadang begini ya Bu ya. Kalau saya melakukan ini, kira-kira ada nggak sih yang bisa saya dapatkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus pun juga memahami pikiran dari murid-muridnya, ya, memahami apa yang menjadi pikiran kita nih, gitu ya. Lalu berkaitan dengan hal itu, gitu ya, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah penegasan bahwa kalau kita meyakini, kalau kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, pasti kita pun akan mendapatkan sesuatu. Nah, kita pun akan mendapatkan sesuatu yang pastinya itu akan menjadi sebuah kebanggaan dan juga harapan dari kita semua. Nah, apa sih sebenarnya akan kita peroleh? Ya, yang akan kita peroleh adalah hidup yang kekal Ya, bersama dengan itu dia. Tuhan. Kebersamaan kita dengan Tuhan yang tidak akan tergantikan Ya, oleh apapun. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah mengkhianati kita. Kita yang seringkali tidak setia. betul. Dan termasuk ya anugerah keselamatan itu yang tidak bisa kita cari, tidak bisa kita beli dengan apapun. Dan itu Iya. sudah diberikan sebagai ganti daripada segala sesuatu yang kita tinggalkan. Iya, ini jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jaminan yang sangat indah sekali gitu ya, bahwa setiap pengikut-pengikutnya, setiap orang yang kedapatan dia tetap taat, tetap setia, ia akan mendapatkan kemudian apa yang disampaikan tadi, yaitu kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Dan juga kalau kita menyimak dan mengingat Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu ya Pak ya. Iya. Apa yang kita butuhkan pasti Tuhan juga akan memberikannya kepada kita. Ya. Nah, menariknya juga ya kalau kita berbicara soal pengajaran Tuhan Yesus ya Bu ya. Tuhan Yesus selalu memberikan sebuah penegasan. Kita mungkin ingat akan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan hukum kasih ya Bu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Mengasihi Tuhan sekaligus mengasihi sesama. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita itu mengasihi Tuhan tetapi kita tidak menunjukkan kasih kita kepada sesama. Dan sebaliknya, yang penting mah kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan tidak begitu juga gitu. Nah, ini dua hal yang memang harus menjadi
sesuatu yang beriringan gitu ya di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih salah satu, tetapi kedua ini tidak terpisahkan gitu ya Bu ya. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Walaupun sesama itu kadang membenci kita, Pak, Ya, betul. kita tetap tularkan kasih Tuhan. Kita tetap tebarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu bagian dari kesulitan yang kita akan kita hadapi. Itu kita harus tahu itu, dan bahwa di dalam segala kesulitan-kesulitan dan tantangan resiko apapun juga kita tetap harus menyatakan itu dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita semua diajak untuk mengasihi Kristus, mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur, dan ayat pengantar terambil dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun daripada-Mu. Maka kami persembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini, ya Tuhan yang pengasih, sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, dan tolonglah agar persembahan ini terpakai dengan baik di dalam mencukupi kebutuhan pekerjaan-Mu yang suci. Terangilah hati kami agar kami bertumbuh di dalam syukur kepadamu. Demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Adapun pokok-pokok warta Minggu 21 Juni 2020 sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Ana Mariani Sarniem, STH, dan Pendeta Agus Paulus Hussein, MSI Teologi. Pelayanan kebaktian sehubungan dengan situasi saat ini karena maraknya COVID-19, maka
memperhatikan himbauan dari pemerintah, PGI dan surat Majelis Sinode GKP yang terbaru 17 April, maka kegiatan kebaktian dan pelayanan kategorial, KRT wilayah, dan kebaktian minggu diadakan di rumah masing-masing sampai waktu yang ditentukan kemudian. Informasi kebaktian online kami sampaikan melalui WhatsApp. Persembahan. Adapun persembahan KRT kategorial dapat disampaikan pada pengurus atau majelis pembina wilayah masing-masing. Untuk persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening Gereja Kristen Pasundan Immanuel Kerawang, seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali agar kiranya mengasihi Kristus dan mengasihi sesama merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam hidup kami, menjadi bagian yang kiranya terus kami dapat wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah kiranya Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menguatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikanlah kesehatan, berikanlah kesukacitaan di dalam hari demi hari yang dijalani. Sertai juga untuk saudara-saudara kasih kami yang berulang tahun, agar kiranya kasih dan kemurahan Tuhan memberkati kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan, sehingga hidup yang mereka jalani akan semakin bermakna lagi, baik bagi Tuhan dan juga sesama. Kami pun pada saat ini ya Bapa ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit, dimanapun berada, kiranya Tuhan Engkau selalu meneguhkan dan menguatkan mereka dalam setiap keberadaannya. Kasih Tuhan yang menopang dan memberkati segala upaya-upaya yang dilakukan, agar melalui itu kesembuhan boleh Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Kami juga pada saat ini ya Bapa memohon segala kasih dan kemurahan Tuhan untuk berbagai aktivitas dan kegiatan-kegiatan kami di jemaat-Mu ini. Ada banyak kegiatan-kegiatan kategorial, kebaktian-kebaktian yang masih dilaksanakan secara online. Tapi biarlah kiranya Tuhan Engkau tetap menyatukan kami di dalam kebaktian-kebaktian ini, di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga ya Bapa, Allah yang penuh kasih, kami juga memohon penyertaan Tuhan untuk persiapan-persiapan yang kami lakukan menuju fase new normal, di mana pada bulan depan kami akan berkebaktian, mengawali lagi kebaktian di gereja kami, sekalipun dengan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Tetapi biarlah Tuhan Engkau memberi kami hikmat, agar kami pun dapat menjalankan semua prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dengan baik, karena tujuannya juga adalah untuk kebaikan kami. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk berbagai upaya-upaya lain yang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi virus corona ini, agar semua hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah diberkati Tuhan, sehingga proses pelaksanaan khususnya di masyarakat, kami pun dapat mematuhi segala sesuatu dengan baik karena untuk kepentingan kami juga. Demikian juga ya Bapa Allah yang Maha Baik, kami ingin berdoa juga untuk gereja kami dalam persiapan menjelang ulang tahun yang ke-69. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan Engkau memberkati kami untuk selalu bersukacita, bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu ini. Bapa Allah yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga di dalam Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan jemaat-jemaat yang sedang bergumul ini di dalam kehidupan mereka masing-masing, baik rumah tangga, pekerjaan, usaha, pendidikan,
dan juga berbagai hal yang lainnya. Inilah segenap doa-doa permohonan kami ya Bapa, yang kami haturkan semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Panggil katong semua, mau hidup saling mengasihi, melayani satu dengan lain. Sio alegan dongeng, mari jua hidup dalam kasih Tuhan. Sing ada guna dengan harta dunia, semua pasti lalu lenyap. Katong semua satu gandong, sio dari dulu terlalu manusia. Hidup bye-bye dengan orang bimbang, jangan baku marah satu dengan yang lain. Biar susah atau senang, si Tuhan Yesus sayang katong semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita telah mendengar apa yang dikehendaki Allah bagi kita. Marilah kita kembali dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau belajar untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup kami, mengasihi Kristus, mengasihi sesama. Dengan sukacita kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Selesai dalam saat teduh, kita akan menaikkan pujian Katong Samua Satu Kandong. Coba saudara, mari jua Yesus panggil katong semua, mau hidup saling mengasihi, melayani satu dengan lain. Sio alegan dongeng, mari jua hidup dalam kasih Tuhan. Sing ada guna dengarkan dunia, semua
semua satu gandong sio dari dulu terlalu manis. Hidup bye-bye dengan orang bimbang, jodoh baku marah satu dengan yang lain. Biar susah atau senang,